Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Kita lanjutkan pembahasan syarah hadis ya. Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, masih di Kitabul Ilmi. Di kitabnya yang PDF halaman 243. Ya, ini bab yang berkenaan dengan kisah Nabi Musa dan Khidir ya, atau Khadir. Ya, itu di paragraf yang ketiga ya, qauluhu bala abduna. Eh, Perkataannya atau ini maksudnya kan firman Allah ya. Ya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa. Ya, jadi kan ketika Nabi Musa itu ditanya oleh salah seorang lelaki ya dari kaumnya, adakah orang yang lebih berilmu gitu ya darimu? Ya, Nabi Musa menjawab tidak ya. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa ya, bala abduna Qadir. Tentu saja ada. Jadi Allah ngasih tahu kepada Nabi Musa. Tentu saja ada, yaitu hamba kami Qadir. Huwa a'lamu, yaitu dia lebih berilmu darimu, ya, memiliki ilmu yang lebih darimu. Ya, walaupun tentu kalau secara keseluruhannya ya tentu Nabi Musa lebih baik ataupun lebih berilmu ya secara keseluruhan daripada Qadir. Tapi ada sisi tertentu, ilmu tertentu yang tidak dimiliki ya. Jadi dalam hal-hal tertentu tersebut ya tentu Khadir lebih berilmu daripada Nabi Musa. Ini sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ketawaduan ya dalam apa bagi orang yang berilmu ya, tidak boleh dia mengatakan bahwa dia sudah orang menjadi orang yang paling berilmu itu tidak boleh. Ini sebagai bentuk pengajaran ya adab ya ketawaduan bagi seorang alim. Walaupun dia tidak mengetahui ya tentu tidak jangan memastikan. Karena barangkali ada ya orang yang lebih berilmu. Makanya ini jelas adab bagi alim ya ataupun apalagi yang masih muta'alim ya untuk bersikap tawadu ya tidak boleh sombong dengan ilmu. Walil Kasmihani ya pada riwayat Kasmihani ya ini kan di Muqaddimah sudah pernah dibahas. Jadi kalau kita baca penjelasan ya Fathul Bari ini beliau menyebutkan para perawi dari Imam Bukhari ya, para perawi Sahih Bukhari ya dari Imam Bukhari ada beberapa jalur ya. Karena nanti ketika menjelaskan tentang redaksinya ya di dalam Sahih Bukhari itu, nah itu ada beberapa riwayat yang menurut riwayat Kasmihani ya, riwayat apa Firobri dan sebagainya. Itu suka disebut ya. Jadi ini kalau sudah dipahami di awal sehingga nanti ketika membaca Fathul Bari itu connect gitu ya, nyambung. Kita ingat bahwa ini adalah perawi ya, para perawi dari Sahih Bukhari itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar di pembukaan, bahkan dipetakan oleh beliau itu dipetakan perawi Sahih Bukhari ini dari Imam Bukhari ya siapa saja. Salah satunya adalah Kasmihani. Bal biiskanil lam dengan mensukunkan lam. Nah, jadi di sini ada perbedaan redaksi dalam dalam matan hadisnya. Ya, jadi kalau dalam riwayat lain itu dengan bala, abduna, ya khodi, nah kalau di sini bal. Ya, dengan mensukunkan lam wa takdir fa'ahallahu ilaihi ya, asalnya maka Allah mewahyukan kepadanya. Ialah apa?
La tutlikin ya ini fi'il nahi ya, larangan. Jangan kamu memutlakan la tutlik. Ya, jangan kamu memutlakan peniadaan. Nah, ini ya sebagai adab. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Musa ya, yang Nabi Musa itu mengatakan tidak ada, gitu ya, tidak ada orang yang berilmu dariku. Maka Allah mengajarkan jangan kamu memutlakan peniadaan. Jadi meniadakan yang lebih berilmu dari. Ya, balkul tapi nah di sini fungsi ya kalau menggunakan bal balkul hadir tapi sebutkanlah ya ada yaitu hadir. Wa inna maqala abduna hanya saja Allah ya di sini menyebut abduna ya menyebut abduna ya untuk hadir ini wa in kana siyaqu yaqtadi an yaqula abdullah. Walaupun secara siap alur ya dalam hadis ini menuntut untuk mengatakan Abdullah, ya, hamba Allah. Ya, li kaunihi auradahu ala tariqil hikayati anillah. Karena memang ini kan Rasulullah kan yang menceritakan ya Rasulullah SAW Muhammad. Ya dalam bentuk hikayah, dalam bentuk menceritakan ya secara siaknya itu menuntut harusnya ya Abdullah gitu ya hamba Allah ya anil dari Allah Subhanahu wa taala wal idhofah. Nah, tetapi didofatkan kepada kami Abduna ini jadi langsung ya jadi apa namanya perkataan secara langsung dari Allah. Jadi, Abduna hamba kami itu hamba Allah maksudnya. Ya wal idhofah fihi li ta'zim dan mengidofatkan padanya li ta'zim untuk memuliakan. Dimana sudah kita bahas sebelumnya idofat kepada apa idofat hamba ya jadi diidofatkan kepada hamba itu ada untuk secara umum mutlak bahwa semua manusia semua makhluk adalah hamba Allah ya atau juga ada idofat ta'zim atau tasrif pemuliaan jadi lebih khusus gitu bukan sebatas hamba ya sebagai makhluk Allah saja tetapi hamba yang dipilih oleh Allah ya hamba yang istimewa ya ini dinisbatkan ya pada Allah ini adalah bentuk takzim ya seperti juga ketika Rasulullah disebut apa abdun ya misalnya dalam surat Al-Isra ya subhanalladzi asra bi abdihi penisbatan abdun kepada Rasulullah. Qauluhu yatba'u asarul huti fil bahri perkataannya mengikuti jejak ikan di lautan ya. Ini kisah lengkapnya sudah kita bahas ya sebelumnya ya tentang kisah ini. Jadi tidak akan diceritakan secara lengkapnya. Jadi ketika ikannya itu kan dia sebetulnya udah dimasak ya, udah disediakan untuk makan, tapi dia hidup lagi si ikannya itu keluar kan dari rantang yang dari wadah makannya di tempat dia istirahat ya, tapi sudah terlewat sebelumnya lalu balik lagi. Kalau diikuti jejak dari ikan itu, jadi ada jejaknya ke lautan. Fi hadza siyak dalam siyak alur ini ikhtisar ada ringkasan yaitu bayanu inda syarihi. Akan datang penjelasannya ya ketika syarah ya mensyarahnya insyaallah taala. Nanti ada hadis lagi ya. Kata beliau ya nanti penjelasan pada syarahnya. Qauluhu kunna nabgi ya yang kami harapkan ayat lubu yang kami cari. Ya, jadi ketika sudah lewat ya melewati pertemuan dua lautan di tempat beristirahat itu ketika Nabi Musa meminta makannya ya ya kata
yang menemaninya yaitu Yusha bin Nun bahwa ikannya itu hilang, ya, ikannya itu hilang. Ya. Nah, dia lupa untuk memberitahu. Nah, kemudian ketika diberitahukan kepada Nabi Musa bahwa ikannya itu hilang di tempat peristirahatannya tersebut, maka kata Nabi Musa justru di situ tempat itulah yang kita cari. Dia nafak dal huti eh, karena hilangnya ikan juila ya juila ayatan. Jadi jadikan tanda ayat alamatan alal maudi di fil hadis terhadap tempat yang padanya ada hadis. Ya, wafil hadis di dalam hadis. Nah, di sini Ibnu Hajar al Asqalani ya dalam cara beliau mulai menyebutkan apa faidah ya ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, jadi memang Ibnu Hajar ya cukup lengkap ya, ketika mensyarah Sahih Bukhari ini ya dijelaskan dari mulai para perawinya bahkan dengan penelaahan beliau yang sangat luas terhadap hadis ya. Jadi ketika menyebut hadis itu dikumpulkan semua ya siapa saja para perawi yang meriwayatkan itu, kemudian juga kalau ada perbedaan redaksi oleh beliau disebut gitu ya. Bahkan Sahih Bukhari sendiri ya dengan riwayat yang berbeda kan kalau ada perbedaan redaksi juga beliau jelaskan ya, lalu menjelaskan makna-makna ya gharib ya gharibul hadis, kata-kata yang asing di dalam hadis ya beliau jelaskan memahami satu persatu ya matan itu. Nah, setelah selesai ya baru kemudian beliau berbicara tentang faidah yang bisa diambil dari hadis tersebut dari berbagai macam aspek ya, dari berbagai macam sisi ya, baik itu dari segi adab gitu ya. Atau nanti kalau hadisnya berkaitan dengan hukum ya ya beliau juga akan bahas ya tentang hukum-hukum, tentang perbedaan pendapat para ulama ya, kemudian juga apa namanya apa mengemukakan juga ada dalilnya, dan terkadang beliau punya pilihan-pilihan eh, secara mandiri gitu ya, walaupun secara asal kalau dilihat dari biografi ya Fajar itu kan cara apa namanya belajar fikihnya awalnya melalui mazhab Syafi'i ya. Makanya kan beliau mentahrij ya hadis apa namanya kitab Rafi'i ya dalam Talhisul Habir ya. Itu kan mentahrij hadis apa kitab fikih yang ditulis oleh Rafi'i ya kan. Dan ada ya kitab-kitab fikih ya jadi dari mazhab Syafi'i, tapi ya tentu para ulama ketika sudah sampai ya mereka kepada ijtihad memahami dalil menelaah dan sebagainya ya tidak ada halangan mereka untuk kemudian secara mandiri ya mengambil pilihan-pilihan fikih membandingkan dengan yang lain, nah dalil-dalil, dan kemudian bisa mengambil pilihan yang berbeda. Nah itu memang seperti itu rata-rata para ulama ya seperti itu, bahkan ulama yang kemudian dalam satu madhab pun yang dikenal sebagai tokoh besar dalam madhab tersebut ya juga terkadang mereka punya pilihan-pilihan sendiri. Bahkan misalnya muridnya Abu Hanifah ya apa namanya Abu Yusuf ya Qadi ya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kan banyak menyelisih Abu Hanifah dalam berbagai permasalahan. Begitu juga Imam Nawawi misalnya dalam mazhab Syafi'i ya walaupun beliau itu muhakkik ya atau muharir ya dari mazhab, tapi terkadang beliau punya pilihan yang berbeda dari mazhab. Ya apalagi Ibnu Hajar dan beliau memang dalam membahasnya tidak tidak selalu terikat dengan mazhab Syafi'i. Ya, makanya ada yang mengatakan juga beliau juga dengan mazhab Malik.
Jadi ada para ulama alul hadis yang dari segi fikih itu banyak menggabungkan ya, seakan-akan ya seperti menggabungkan itu antara fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Di antaranya Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Itu para ahli fikih yang ahli hadis. Fa'in kemudian ya, jadi beliau kemudian menyebutkan faidah-faidahnya apa saja ya, secara ringkas gitu ya, poin-poin gitu. Atau kadang dalam satu paragraf itu banyak yang beliau itu menyebutkan poin-poin faidah yang bisa diambil dari hadis. Ya, jadi di sini beliau menyebutkan wafil hadis, di dalam hadis itu ada faidah, ada pelajaran jawazut tajaduli fil ilmi idza kana bi ghairi ta'annutin. Bolehnya berdebat mujadalah dalam ilmu apabila tidak ta'annud ya, tidak apa berlebihan ataupun memaksakan diri ya, atau menyulitkan ya, ta'annud ya. Jadi boleh ya berdebat dalam ilmu karena memang itu tradisi keilmuan di dalam Islam. Dalam berbagai bidang keilmuan ya, pada apa namanya perkara-perkara yang tidak tegas, tidak qat'i ya, itu pasti ya ada perbedaan pendapat. Jadi dari mana? Yaitu dari berbeda pendapatnya kan dalam hadis ini Ibnu Abbas dengan Ahur bin Qais bin Hisnin Al-Fazari ya. Itu kan disebutkan ya, dari Ibnu Abbas anahu tamaro ya, ya, jadi memang ada hadis-hadis larangan berdebat, tapi maksudnya berdebat yang tidak ada manfaat, tidak secara ilmiah. Jadi ada debat yang dilarang, ada debat yang diperbolehkan yang justru dicontohkan di sini oleh sahabat. Ya, jadi Abdullah bin Abbas berdebat dengan Al-Hur bin Qais ya tentang siapa ya sahabat ya atau yang menemani Nabi Musa itu, apakah Nabi Khadir atau bukan, atau Nabi Musa yang lain gitu. Nah, itu kan ada perdebatan di situ. Nah, ini menunjukkan boleh debat dalam ilmu ya, cuman tetap ada adabnya dalam berdebat itu. Yang justru melalui debat itu juga adalah sebagai karena orang bisa mencapai ya kepada ilmu, mencapai kepada kebenaran gitu ya, dengan menguji dalil-dalil argumen ya yang dimiliki. Ya kalau tidak ada debat, tidak ada beradu argumen, ya mengadu kekuatan dalil, nanti tidak akan kelihatan ya di mana sisi kekuatan dalil itu, di mana kelemahannya. Ya tentu tadi ya harus dengan ilmu, ya bukan debat kusir, bukan eh, apa namanya emosi gitu, bukan, tapi debatnya debat secara ilmiah. Nah, itu justru tradisi Islam. Ya dan eh, jangan baper dan sebagainya kalau dalam masalah keilmuan itu, karena masing-masing orang itu ya mengikuti ya sesuai ilmu yang dia apa, karena hanya sebatas ya ikut-ikutan ya, apa namanya kubu-kubuan gitu ya, kelompok-kelompokan. Ya justru masing-masing orang akan bertanggung jawab di hadapan Allah ya secara sendiri tidak ada manfaatnya orang misalnya menisbatkan diri pada kelompok, nggak ada gunanya, nggak akan menyelamatkan nanti di akhirat. Karena masing-masing orang itu akan selamat dengan amalnya sendiri. Ini nggak ada manfaat. Jadi oh saya ini gitu. Menisbatkan penisbatan kepada kelompok tertentu, baik itu penisbatan benar atau tidak gitu. Penisbatannya tersebut ya, atau hanya sebatas klaim ya ngaku-ngaku gitu. Ya itu nggak ada manfaatnya. Ya, penisbatan itu karena yang dilihat oleh Allah itu kesesuaian ya dengan kebenaran atau tidak. Maka setiap orang ya em, apa namanya akan tergantung kepada amal dia.
Ya walaupun misalnya dia menisbatkan atau berada di kelompok tertentu, tapi amalnya tidak benar, tidak sesuai dengan pemahaman yang benar ya, dengan ilmunya yang benar ya, ya tetap saja dia akan celaka hari kiamat. Makanya nanti setiap orang akan dihisab ya dibangkitkan ya mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ya, seperti di dalam apa namanya surat Abasa itu ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi ya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, gitu. Nah, jadi itu boleh ya, silakan ya berdebat dalam keilmuan. Yang penting tadi ya ada adab-adabnya dilaksanakan. Waruju, oh ya, kemudian yang kedua nih, faedah yang kedua. Nah, sebetulnya kan kalau kalau di apa namanya metode atau sistematika penulisan sekarang itu biasanya dipoin-poin kan. Ya, kalau dalam kitab-kitab eh, kontemporer itu ya biasanya faedah fawaid ya, fawaidul hadis satu, kedua. Nah, kalau di sini kan langsung gitu disambungkan dalam paragraf. Ya, nah itu ya silakan saja ya masing-masing yang bisa dipoin-poinkan faedahnya. Yang kedua aja rujuk ila alil ilmi indah tanazu'i ya apa kembali atau merujuk kepada ahli ilmu ya ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan. Nah, ini faedah yang kedua. Ya, dari mana ini kira-kira diambil? Ya, itu tadi ketika Abdullah bin Abbas berdebat ya berselisih dengan Hur bin Qais ya perselisihan ini dalam keilmuan ya. Nah, lalu melewatlah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Nah, lalu Ibnu Abbas memanggilnya. Nah, jadi ketika ini berdebat, ya kemudian merujuk kepada orang lain, kepada yang lain yang berilmu untuk ya barangkali dia bisa memberikan tambahan informasi ya, tambahan ilmu sehingga bisa apa namanya memperjelas ya atau bahkan bisa menguatkan mana yang benar gitu ya dari yang diperdebatkan itu. Nah, dan disinilah justru Ubay bin Ka'ab ini menyebutkan hadis Nabi. Nah, jadi yang menjadi patokannya itu ya adalah ilmunya. Berdasarkan ilmu, bukan tadi, bukan melihat ini dari golongan mana, ini dari golongan mana. Ya, kalaupun dari luar golongannya, kalau dia benar ya sesuai dengan ilmunya kita tahu hadis yang justru atau dalil yang menguatkannya ya, ya kita harus apa adanya. Makanya tadi tidak boleh orang itu kubu-kubuan dalam berbicara masalah ilmu ya akhirnya ya itulah apa namanya fanatik golongan yang tercela taksub ya jadi fokusnya kepada dalil kepada argumentasi ya bukan kepada golongan karena kelompok-kelompok organisasi ya yang dibuat oleh manusia itu kan adalah buatan manusia tidak akan sempurna ya semua sepenuhnya ya semuanya kebenaran di situ tidak ya jadi jangan fanatik terhadap golongan tapi coba dikaji dari ini karena bisa jadi satu kelompok itu ada yang benarnya ada salahnya yang kita berusaha mengikuti kebenaran yang kita temukan yang jelas bagi kita tidak peduli itu adalah misalnya pendapat yang dipegang oleh kelompok yang mana karena tadi masing-masing orang akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri nanti dihisab makanya itulah yang menyebabkan haramnya ya tidak bolehnya fanatik terhadap golongan.
Makanya kalau saya itu ketika membahas ilmu ya saya bebas saja, tidak terpaku ya ke golongan mana tidak ya. Kalau yang saya rasa ya berdasarkan penelaahan ya saya yang terbatas terhadap dalil dalam permasalahan ya kemukakan. Ya saya tidak terpaku dengan golongan-golongan. Ya, harusnya seperti itu dalam membahas ilmu itu. Ya, makanya ketika misalnya di kelompok anu ya keliru ya misalnya kita luruskan, kita kritik, kita sampaikan. Ya tidak ada masalah, tidak ada hambatan gitu ya. Kalau misalnya kita ngebahas ini, oh takut nanti dijauhi dan sebagainya, enggak, jangan berpikir seperti itu ya. Kalau bicara masalah ilmu ya kita bicara apa adanya, ya, supaya nampak ya ilmu itu, kebenaran itu. Ya makanya kan kadang ada pendapat ya, yang sesuai dengan kelompok ini gitu ya. Ada kemudian pendapat yang eh, justru tidak disukai ya nggak masalah, karena kita membahas ini bukan ingin diakui oleh kelompok tertentu, bukan. Ya, ketika kita ngebahas itu bukan ingin diakui, bukan untuk kelompok supaya kita itu dianggap apa namanya ya eh, diberikan tempat atau sebagainya gitu ya, tidak. Jadi kita harus betul-betul murni karena Allah menjelaskan keilmuan ya, ya bahkan juga apa namanya berdakwah, memberi penjelasan, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus karena Allah tujuannya, bukan eh, diakui oleh orang, oleh manusia ya. Ya, jadi bukan untuk apa like atau dislike ya, ukurannya keilmuan. Ya, kita nggak masalah misalnya ketika menurut kita itu adalah kebenaran yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, lalu banyak orang tidak suka dan sebagainya, nggak masalah. Karena bukan itu yang kita tuju. Kadang kan orang itu, ya itu tadi ya, mereka banyaknya fanatik ya terhadap golongannya, tidak mau menelaah kembali. Jadi apa yang dikatakan oleh gurunya begitu ya begitu gitu kan. Tidak mau ditelaah kembali, dipelajari lagi secara lebih mendalam dan juga memperluas wawasan bahwa ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Ya, sehingga bisa bertoleransi eh, apa namanya melapang dada gitu ya. Nah, kemudian manfaat atau faedah yang ketiga dari hadis ini. Ya, jadi tadi ya, yang kedua ketika ada perselisihan bisa kemudian merujuk kepada ahli ilmu ya yang lain. Dan tentu kalau dalam ayat kan fa in tanazatum bisain farudhuhu ilallahi wa rasulih ya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, mana yang jadi ukuran ya untuk mengetahui yang lebih tepatnya ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dalam arti mana pendapat yang mendekati, ya mana pendapat yang mendekati yang pemahaman yang lebih kuat, karena Quran dan Sunnah itu juga kan bisa dipahami secara berbeda ya, tetapi mana yang lebih mendekati kepada apa yang ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah itu kan bisa disampaikan oleh yang berilmu lagi, gitu. Atau bahkan yang lebih berilmu. Ya kalau zaman sekarang kan walaupun misalnya tidak langsung kepada orang ya kita bisa menelaah dari kitab-kitab para ulama ya. Jadi sama artinya dengan kita bertanya kepada ulama tersebut walaupun sudah tidak ada, sudah berapa lalu ya, sudah tidak ada, tapi kan kitabnya ada, bisa kita pelajari, bisa kita kaji bagaimana menurut pandangan dia gitu ya, bagaimana ilmu yang dia sampaikan di dalam kitab tersebut. Maka pentingnya itu kita bisa mengkaji kitab para ulama ya, tulis para ulama. Kemudian yang ketiga, faedahnya al-amal bihabaril wahidis sodu. Mengamalkan khobar, ya atau maksudnya hadis ahad ya.
Ya, jadi hadis ahad ya jelas menurut akidah, bahkan dia menjadi akidah ataupun manhaj metode ahlu sunnah salafus saleh itu menerima hadis ahad itu diamalkan dalam berbagai hal ya, dalam apa namanya, baik dalam akidah, dalam hukum ya, dalam fikih itu bisa digunakan selama sahih. Itu bahkan menjadi kesepakatan kalau kita menelaah ya perkataan para ulama salaf ya, ulama salaf terdahulu ya, ulama salaf itu apa namanya, kalau dari segi kodifikasi keilmuan itu maksudnya kan tabiin ya, yang dimulai ada pengkodifikasian ya dari kitab-kitab mereka, dari perkataan mereka yang dinukil ya dari mereka ya, itu sepakat. Nah, tentu mereka ya berdasarkan ada dalil ya dari Al-Quran, dari Sunnah, bahkan juga dari perkataan para sahabat ya, sepakat bahwa hadis ahad ini bisa dijadikan hujah dalam semua hal, termasuk dalam hal akidah ya, dalam hal akidah selama dia sahih ya. Nah, tentu apa namanya, dilihat ya, karena kekuatannya itu ya, hadis ahad juga bisa menjadi kuat ya ketika ada korinah ya, keterangan ya, ataupun hal-hal yang mendukung ya, dari segi apa namanya, konteksnya dan sebagainya, itu bisa menjadi apa, kekuatannya bisa lebih bertambah gitu ya. Nah, jadi keliru kalau ada pernyataan bahwa dalam masalah akidah itu harus mutawatir. Tidak, justru kebanyakan hadis itu ahad. Hadis mutawatir itu sedikit. Ya, kalau kalau menolak hadis ahad ya sama saja dengan mereduksi ya ajaran Islam yang sangat banyak, termasuk dalam masalah akidah. Nah, makanya ini kekeliruan dari orang-orang yang menggeluti ilmu kalam ya, di kalam. Ya, tidak sedikit dari mereka yang eh, mengatakan ya, atau hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah ya, dalam akidah. Itu keliru justru kalau kita menelaah perkataan ya para ulama tadi ya, tabiut tabiin ya, salafus saleh itu mereka semuanya menerima ya, hadis ahad ini bisa menjadi hujah termasuk dalam akidah ya. Bahkan ini ada pembahasan khusus ya, dalam pembahasan ilmu akidah itu ada pembahasan khusus tentang bagaimana posisi hadis ahad ya sebagai dalil ya kita. Nah, ini sebetulnya menjadi dasar juga ya perbedaan para ahli kalam dengan orang yang berpegang kepada akidah salaf itu ya. Ini diantara sebab perbedaannya ya, di mana mereka eh, pada ujung dan pada faktanya ya menolak ya hadis ahad, walaupun ya itu tadi ya, mereka mentakwil dan sebagainya. Ya. Jadi menganggap jadi tidak kuat hadis ahad itu ya, tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya ya. Padahal yang benar, yang tepat adalah hadis ahad bisa jadi hujah. Kemudian rukubul bahri fi talabil ilmi, menaiki ya ataupun apa, berkendaraan ya, atau menaiki perahu ya kalau di lautan, dalam mencari ilmu fi talabil ilmi bal fi talabil istiksari min, ya bahkan mencari untuk memperbanyak darinya. Jadi faedah yang berikutnya, jadi menuntut ilmu itu bisa sampai ya dengan walaupun harus menyeberangi lautan, ya, seberangi lautan seperti yang halnya yang dilakukan oleh Nabi Musa ini untuk menuntut ilmu, mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Ini menjadi apa, prinsip ya, rihlah ya fitolabil ilmi,
rihla di dalam talabul ilmi, harus dikejar ilmu itu dimanapun. Wa masyru'iyah wa masyru'iyatu hamliz zadi fi sabar. Disyariatkannya membawa bekal dalam perjalanan. Nah, ini udah ya, jelas ya tentu. Ketika dalam perjalanan ya membawa bekal. Walazumut tawadu'i fi kulli halin. Selalu berpegang, selalu bersikap tawadu ya dalam setiap keadaan. Walihada haroso Musa alal tiqai bil Khadir alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Musa bersungguh-sungguh untuk menemui Khidir alaihi wasallam wa talabat ta'alluma minhu, meminta untuk belajar darinya, ta'liman li qaumi, sebagai bentuk pengajaran bagi kaumnya, an yata'adabu bi adabi, agar mereka beradab dengan adabnya. Ya, jadi sebagai bentuk tawadu tadi itu, bahwa orang yang sudah berilmu dia harus juga terus belajar, tidak boleh berhenti belajar. Makanya kalau orang itu sudah merasa berilmu, justru dia pada situ menjadi bodoh. Ya, kalau orang itu berhenti belajar, ya, maka dia menjadi bodoh. Jadi terus belajar itu tidak boleh merasa sudah sudah selesai, sudah sampai di puncak pihak ilmu gitu ya. Kemudian dengan menyombongkan diri, berbangga ya. Nah, itu tidak seperti itu seorang alim. Justru dia harus selalu merasa bodoh ya, sedikit ilmu yang dia dapat ya ingin terus ya menggali gitu ya. Wa tanbihan liman zaka nafsahu an yasluka maslakat tawadui, dan sebagai peringatan bagi orang yang mensucikan dirinya, ya zaka nafsahu, yang mensucikan dirinya untuk menempuh jalan ketawaduan. Ya, jadi ini kalau orang ini dirinya ya harus dengan tawadu. Nah ini kan orang-orang yang mengklaim ya mendaku para salik gitu ya, orang-orang yang menjalani jalan ya untuk mensucikan diri ya, bahkan yang menjadi wali dan sebagainya. Justru mereka ya, yang ada faktanya tidak tawadu. Ya karena mengklaim diri mereka sudah sampai kan, bahkan sudah sampai makomalu ya nggak boleh. Justru itu bukan mensucikan diri, tapi merasa diri suci. Nah itu yang dilarang. Wala tuzaku anfusakum. Ya, jangan kalian merasa diri kalian sudah suci. Nah justru itulah yang dilakukan oleh para pengamal. Ya walaupun tidak semua ya. Justru yang kita lihat ya kebanyakannya justru merasa ya sudah sampai pada makom tertentu, bahkan merendahkan ya yang lain. Nah itu justru tidak tawadu seperti itu. Ya bahkan nah itulah ya orang-orang yang keliru ya, ini dalam menjalani tasawuf ya atau tarekat ya. Merendahkan para ulama ahli fikih bahwa itu adalah ilmu zohir gitu ya, sedangkan mereka sudah sampai kepada ilmu batin. Nah ini justru adalah perangkap setan ya, mereka telah terperangkap dalam perangkap setan, bukannya sampai kepada kesucian diri ya, justru itu adalah tipuan setan ya, sebenarnya mereka terjatuh di dalam eh, apa kotoran ya, kotoran diri kita. Ya, mudah-mudahan kita dijaga ya dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang ditanyakan mungkin ya, dari pembahasan tadi. Ya cukup, insya Allah mungkin masih sibuk dengan pekerjaannya. Syukran ala itimamikum. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.